Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsep dan satuan apa saja yang digunakan dalam neraca energi. Nah, sekarang masih membahas mengenai neraca energi, namun kita pindah ke subbab pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kapasitas panas. Kapasitas panas atau biasa disimbolkan dengan CP dan CV. Sebelumnya telah kita ketahui rumus dari kapasitas panas adalah seperti ini. Untuk menentukan secara eksperimen nilai CP atau CV di entalpi atau energi dalam, perubahannya harus dihitung dari neraca energi dan kapasitas panas yang telah diketahui. Yang sering kita gunakan adalah rumus CP, rumus yang ini. Nah, coba kita bayangkan, kamu ingin menghitung kapasitas panas dari steam di 10 kilopascal dengan suhu 45,8 derajat Celcius. Kamu dapat menentukan perubahan entalpi pada tekanan konstan dalam tabel yang sudah tersedia. Nah, data-data ini sudah ada di tabel ya. Kalian cek saja tabelnya. Jadi H 47,7 derajat Celcius dikurang H 43,8 derajat Celcius sama dengan, nah ini ada dalam tabel. Nah, setelah dikurangi kilojoule per kilogram sama dengan 7 kilojoule per kilogram. Dan jika kamu mengasumsikan CP adalah konstan selama temperatur konstan dan temperaturnya kecil, maka rumusnya seperti ini. CP sama dengan delta H per delta T. Jadi sama dengan 7 kilojoule diambil dari sini per kilogram per delta H-nya. Nah, delta H-nya itu adalah 47,7 dikurang 43,8, jadi 3,9 delta Celcius sama dengan, nah ini dibagi jadi 1,79 kilojoule per kilogram delta Celcius. Jadi dari persamaan ini, kira-kira apa satuan dari kapasitas panas? Nah, dapat dilihat bahwa energi dibagi dari perbedaan temperatur dikali dengan massa atau molnya. Jadi ini adalah beberapa satuan yang digunakan dalam kapasitas panas. Ada yang membedakan hanya joule, kalori, dan BTU. Jadi joule itu temannya kilogram, kalori itu temannya gram, BTU itu temannya LB. Jadi yang perlu kita ketahui adalah konversi dari ini. 1 BTU sama dengan 4,184 joule. Jadi ini konversinya. Dalam grafik ini kita lihat CP adalah 0. Seiring dengan kenaikan temperatur, kapasitas panas juga meningkat di temperatur tertentu yang menyebabkan perubahan fase. Nah, ini kita lihat jika temperaturnya meningkat dari solid 1 berubah menjadi solid 2. Ketika dia meningkat lagi berubah fase jadi liquid. Ketika dia meningkat lagi suhunya, maka berubah fase menjadi gas, sama seperti air. Ketika air dipanaskan, dia berubah menjadi cair. Nah, ketika air yang dalam bentuk cair dipanaskan, dia akan berubah menjadi uap. Jadi seperti ini contohnya. Dan ini adalah transisi dari fase-fase tersebut. Nah, transisi fase ditunjukkan pada gambar ini yang berhubungan PP dan T khusus untuk substan air.
Yang perlu diketahui adalah kapasitas panas adalah fungsi yang berlanjut dan hanya terjadi di antara dua fasa transisi, sehingga tidak mungkin memiliki persamaan kapasitas panas yang substansinya mendekati angka nol. Jadi, tugas kita sebagai engineer untuk menentukan kapasitas panas di antara temperatur yang fase keduanya terjadi, kemudian dicocokkan data dengan persamaan, lalu menentukan persamaan kapasitas panas untuk range temperatur berikutnya di antara fase transisi. Selanjutnya, untuk gas ideal, ini rumusnya gas ideal, kapasitas panas per mol dari campuran adalah rata-rata besarannya mol, jadi ini mol, dari kapasitas panas komponen. Nah, untuk campuran yang non-ideal yang biasanya terjadi pada liquid harus mengambil referensi dari data-data percobaan atau literatur. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Untuk campuran non-ideal, persamaan kapasitas panas untuk CO2 gas adalah sebagai berikut. Ini persamaannya dengan Cp dalam satuan kalori per gram mol delta Kelvin dan T dalam Kelvin, maka konversi satuan berikut ke bentuk lain. Nah, ada beberapa yang harus kalian konversi dalam bentuk kalori tapi satuannya adalah Celsius, dalam bentuk BTU tapi satuannya adalah Fahrenheit, maksud saya suhunya adalah Fahrenheit, dan Joule pada suhu Kelvin. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat. Nah, ini adalah soal yang pertama. T dalam C Celsius dan delta T dalam delta derajat Celsius. Kita rubah menjadi Kelvin. Dari Kelvin menjadi delta derajat Celsius. Jadi kalau misalnya kan dari Kelvin ke Celsius kan ditambah 273. Jadi kita tambah saja persamaan tadi dengan 273. Nah, jika seperti ini, nah ketika itu ini ditambah dulu baru dipangkat 2-kan. Nah, setelah itu maka didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Nah, sebagai tugas kalian, coba kalian kerjakan untuk bagian B dan bagian C. Jadi BTU dalam BTU dengan temperatur Fahrenheit, dalam Joule dengan temperatur Kelvin. Nah, bagaimana caranya? Coba hasilnya, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Ya, terima kasih jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.